iblis itu tuh setia menunggu kita, bukan Tuhan doang yang setia. Keren. Tapi iblis juga setia menunggu. mengganggu kita. Iya, dia ready gitu, standby di depan kita gitu. Semakin banyak baca firman, sebenarnya mungkin kita nggak semuanya kita tahu dan hafal ya. Tapi at least pasti akan ada yang ke pop up ketika kita lagi mengalami. Roh Kudus kan ngingetin. Iya, Roh Kudus kan ngingetin kita gitu. Kayak ada yang ke pop up gitu loh, pasti aja. Ketika kita lagi dalam keadaan santai, kayak prajurit, kita tuh asah kemampuan kita, asah senjata kita. Jangan sampai kita udah keburu sakit, jatuh, baru kita mengobati. Tapi lebih baik menunda kan. Spiritual Journey Basil Anjar. Hari ini kita lagi di mana? Bukit Bentang Land. Kita lagi liburan bareng ya. Ya. Terus Lepas ini kan. dengan syahdu-syahdunya hujan-hujan ini saya kena siraman rohani, makanya saya pakai handuk nih. Kita seperti kayak di tengah-tengah hutan sih ya, gitu. Betul. Jadi forest boat. Oh ya, terus ini ada bangku kosong di sini. Ya. Berarti kita punya tamu spesial ya. Tamu spesial. Kira-kira siapa nih? Kita Penasaran? panggil. Kita panggil aja. 1, 2, 3. Harus gini. Harus. Oke. Suamiku. Kenalin dulu Hai. dong, kenalin. Halo, aku Julius, aku suaminya dari Esther Janet atau Janet di sini. Janet. Jen. Yeay. Apalagi yang mau dikenalin? Udah ya, cukup. Umur, pekerjaan, berat badan, terus nomor KTP. Kita mau bahas tentang serangan iblis ya. Jadi karena ini relate dengan tema khotbah atau tema bulanan kita di gereja kita juga ya gitu. Terus pas kita denger, kok relate banget ya sama hidup kita nih. Mungkin kalau yang kita tahu, kalau misalnya dulu gitu kan kita dengernya kalau iblis gitu ya atau setan gitu yang kita tahu tuh kayak sesuatu yang menyeramkan yang kita bisa lihat gitu, kayak oh ada kuasa gelap, terus kayak pengusiran gitu kan, goib gitu kan, terus kayak apa kerasukan kesurupan gitu, atau kayak hal-hal yang mistis gitu loh. Ya bener. Iya benar, maksudnya itu juga benar Uh-uh. gitu. Tapi ternyata kayak aku nggak tahu ya, ini kan berdasarkan pengalaman kita, kayak semakin kesini kayak ternyata peperangannya itu mungkin kalau kita yang udah dalam Tuhan gitu ya, kita udah ikut Tuhan segala macam, ternyata enggak iblis itu nggak serang di bagian itu gitu ya. Kita udah percaya Tuhan, kita nggak percaya nih kayak horoskop lah apa gitu kan ya, ramalan. Tapi ternyata mungkin iblis nyerangnya tuh di hal lain gitu loh, hal-hal yang mungkin selama ini kita lemah di situ gitu. Mungkin bisa juga fisik, bisa juga kayak pikiran ya. Iblis selalu serangnya juga dari pikiran gitu sih kalau menurut gue ya. Dan semakin kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, semakin kita on track di jalannya Tuhan, biasa serangannya juga akan semakin besar. Iya. Karena ya iyalah, iblis kan gak akan yang kita kayak lagi jalan lurus terus dia kayak monggo silahkan jalan gitu kan. Makin susah lah pokoknya, kayak makin ibaratnya kayak mau makin bener lah ibaratnya, atau mau makin kalau kita berarti kayak makin kudus ya kan. Tuhan kan selalu pengen kita kudus di dalam Tuhan gitu kan. Gimana Yus? Itu. Ya, setuju. Emang menurut gue ya kayak ya iblis tugasnya adalah menjauhkan kita dari Tuhan sih. Selagi itu sesuatu yang menurut gue itu menjauhkan lu dari Tuhan, nah itu serangan iblis. As simple as that. Benar. Kemarin gue sempat ngobrol juga sama anak-anak komsel di gereja kita. Kayak kalau misalkan lu nggak ngerasa nih sehari-hari lu tuh ada serangan iblis dan lu santai-santai aja, itu lu mesti lihat juga ke dalam hidup lu gitu. Jangan-jangan lu memang sedang tidak melakukan kehendak Tuhan, karena ketika lu santai-santai aja, itu bisa jadi ya lu lagi jalan menuju sesuatu yang iblis mau. Makanya oh ya udah silakan jalan aja. Iya. Gue nggak akan ganggu lu gitu. Mungkin Karena nggak usah dibawa lagi ya, udah terbawa sendirinya ya. tapi mungkin ya yang kayak gitu kan kita di kota besar kan, kayak maksudnya rutinitas aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Terus kayak kemarin kan gue juga sempat ngobrol sama Yus kan, kayak yang gue ada sharing ke lu juga kan, ke anak-anak core yang gue bilang 2-3 ini kok gue ngerasa kayak di comfort zone gitu. Tapi kan maksudnya kalau orang dunia kan mikirnya ya bagus dong di zona nyaman, berarti lu lagi aman dong hidup lu gitu loh. Tapi ini kayak comfort zone yang dirasakan tuh bukan kayak ya hidupnya merasa sukacita damai kayak Tuhan selalu tolong gitu. Tapi kayak apa ya, kayak apa ya, maksudnya mungkin kita ngomongnya bukan semata-mata nyalain iblis, tapi kayak yang tadi lu bilang, kayak maksudnya lu bener gak sih lagi di jalannya Tuhan, atau kayak lu lagi lamban, atau tuh kayak lu lagi stagnan gitu loh. Betul. Kayak nah kan iblis senang juga dengan kita yang kayak
stagnan ini dalam arti ya bukannya kayak kita nggak bersyukur ya, tapi kayak lebih ke apa ya ngomongnya? Eh nggak bertumbuh ya. Gimana sih? nggak Kayak bertumbuh. kayak nggak bertumbuh gitu loh. Kayak nggak mau apa? Gimana ya Ya, ngomongnya? kayak jadinya maunya nyaman-nyaman aja. Iya nyaman, tapi nyamannya mungkin kayak oh nggak sadar kalau nggak peka kalau ternyata ini salah atau kayak nggak sensitif lah maksudnya menurut gue sensitif. Nah yang kayak gitu-gitu ya mungkin kita merasakan juga ya gitu sih. Dan Terus selain itu ngerinya juga kalau memang hidup kita tuh sibuk melakukan banyak banget pekerjaan, mm-mm. tapi ternyata pekerjaan itu sibuk-sibuk yang nggak berfaedah, ternyata sibuk-sibuk yang sia-sia. Iya Itu juga dua tuh. iya Bisa iya jadi kita masih terlalu ada di zona nyaman. Yang kedua kita sibuk, tapi sibuknya lagi nggak nggak ngerjain apa tahu yang Tuhan iya mau iya gitu. iya. Itu juga ngeri gitu. Benar-benar itu sih. Jadi kayak makanya serangan iblisnya kayak mungkin ya kayak bener maksudnya semakin lu di dalam Tuhan atau deket sama Tuhan ya serangan iblisnya tuh juga beda gitu kayak iblis kan pasti juga ini apa yang ngomongnya berbagai macam cara dia punya target gitu loh oh target kalau orang yang belum kenal Tuhan caranya gini kalau target yang udah kenal Tuhan kayak gini kalau target yang dia lagi on Benar. fire sama Tuhan tuh gini jadi dia juga punya apa Strategi yang strateginya berbeda-beda. berbeda-beda jadi kayak lu bikin brand aja punya strategi ke orang-orang beda-beda sama gitu ternyata kayak iblis juga kayak gitu jadi kayak ya kita harus menyadari juga kalau kita tuh di fase mana di level mana ya lu harus menyesuaikan juga supaya nggak sampai kayak keikut makan omongannya dia gitu-gitu sih. Mungkin kita sharing pengalaman-pengalaman kita, serangan-serangan yang pernah kita alami kali ya. Ya. Boleh. Hmm. Dari Siapa? Oh, Happy Birthday. Aduh. Ah, Oke, Gamsit dulu lu. Abis itu siapa? nanti gua kedua. Oke. Gua Oke. kan. Oke. Serangan iblis buat gue ya. Baru banget gak sih? Banyak. Oh banyak. Nggak, maksudnya baru banget kalau secara Baru dan banyak. baru dan banyak. Puji Tuhan, gue selalu mensyukuri serangan-serangan iblis itu karena berarti Iya. gue lagi berjalan di track yang benar ya. Ya. Makanya diserang gitu. Walaupun kadang kayak nggak kuat gitu. Cuman mungkin beberapa, kalau yang seringnya ya, ketika mungkin gue lagi down, gue lagi capek, gue lagi dalam keadaan yang emosi gue tuh lagi nggak stabil dan kita ini kan hidupnya bener-bener berkomunitas, ketemu sama teman-teman banyak gitu. Terus di saat mungkin gue lagi di masa down, ketika kita harus ketemu sama temen, apalagi kita pelayanan ya. Nah itu kadang tuh diserangnya itu adalah males ketemu sama anak-anak komsel, males ketemu sama kayak waktu itu kita meeting leaders kan. Gue kayak males dateng, gue tuh sampai kayak pengen pengen izin kayak boleh nggak gue nggak datang dulu gitu. Karena iblis tuh tahu ketika kita ketemu sama teman-teman rohani kita, jiwa kita tuh disegarkan. Makanya dia berusaha bikin kita nggak ketemu sama mereka gitu. Dan gue tuh sering banget diserang ketika gue mau pergi ke komunitas gue, terus gue tiba-tiba capek, sedih, lelah, yang sampai-sampai gue tuh pengen isolasi diri gue. Kayak daripada gue dateng, terus gue mesti pura-pura happy, yang mana sebenarnya kan nggak bener ya kayak gitu ya. Pun gue tuh sebenarnya kita kan diajarin untuk terbuka aja sama anak-anak, dan gue juga mulai belajar untuk kalau gue lagi sedih, ya udah ketika gue datang ke komunitas, gue nggak usah pura-pura seneng. Tapi gue sampaikan dengan cara yang benar, bukan yang kayak dengan gue bete, muka gue nyebelin gitu ketika gue datang, enggak. Tapi ketika gue datang, gue benar-benar datang ke teman-teman gue, gue lagi sedih nih, ya udah cerita aja terbuka, nggak perlu bohong. Tapi rasanya tuh kadang males datang, pengen isolasi diri karena aduh daripada gue datang nanti gue harus ngadepin banyak orang, nanti ada lagi orang-orang yang nggak deket-deket banget sama gue harus senyum-senyum dan lain-lain. Mendingan gue sendirian aja lah di rumah. Dan ternyata itu serangan dari iblis yang itu tuh tipuan dia. Ternyata gue berkali-kali memaksakan diri gue untuk datang. Ternyata pas gue datang, gue disegarkan. Pas pulang gue malah jadi kayak dapat sesuatu yang gue nggak akan dapetin ketika gue mengisolasi diri. Itu salah satu serangan yang gue alami ya. Gue sering banget diserang di pikiran sih, pikiran jorok. Tapi gue masih berusaha untuk kayak, jadi gini, pilihan kita tuh kan antara ketika pikiran itu muncul, kita mau udah selesain, minta Tuhan buat Tuhan tolong aku nggak mau mikirin hal-hal kayak gini, atau kita mau lanjutin pikirannya. Seringkali daging kita mau ngelanjutin kan. Jadi beberapa kali kadang tuh, apalagi kita di sosial media ya, di explore
walaupun kita udah berusaha untuk nggak ngelihat konten-konten yang seperti itu, tapi kadang-kadang tiba-tiba muncul lagi. Terus kalau nggak diklik, kadang ya pikiran kita bisa kemana-mana aja, karena kan ya dulu udah pernah struggle melewati dosa itu kan, sampai akhirnya berhasil, tapi ada aja yang diserang tuh titik lemahnya kan. Ketika mikir itu, ya itu kadang daging tuh pengen banget buat nerusin pemikiran itu, dan iblis tuh kadang serang di sana, dan akhirnya biasanya ketika akhirnya jatuh, itu tuh perasaan kita terintimidasi, kayak iya ya, gue melayani, gue melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi kok gue masih mikirnya ke arah yang kayak gitu ya, dan itu kan sebenarnya Jadi bukan ngerasa nggak layak. pikiran-pikiran yang Tuhan mau gitu kan, jadi ngerasa nggak layak. Ya mungkin itu dua dulu kali ya, kalau misalkan gue ngomong semuanya nanti jadi Banyak. Emang banyak kan? Podcast by SS Silvi. Silvi. Oke. Kalau gua serangannya mungkin kalau belakangan ini ya ke fisik ya. Kan sakit, terus kan kalau sakit jadi kayak berasa useless tuh. Kemarin pas di rumah sakit tuh gue kayak ngerasa, padahal baru 3 hari ya, gue ngerasa nggak berguna gitu. Capek. More. I want more. Ya, nggak sih, kayak maksudnya tapi ya maksudnya merasa seperti itu, tapi jadi ada hikmah yang diambil juga sih, kayak harus jaga kesehatan. Terus habis itu selain itu apa ya kalau fisik. Eh, Sama mungkin lebih kepada, karena gue kan tipikal orang yang kayak bosan dengan rutinitas kan, kayak hal yang sama gitu. Jadi kayak sometimes kayak eh iblis bisa pakai rutinitas itu jadi kayak nggak bergairah gitu. Kayak belakangan ini sempat kayak gue, makanya kan yang gue sempat sharing juga itu ke teman-teman Komsel, ke Sofi juga, kayak kemarin kan kita ada komunitas gitu ya, terus kayak sharing gitu kok, kayak gue ngerasa gue doa segala macam gitu, terus gue ngerasa kayak jadi kayak nggak semangat tapi juga nggak down, kayak di tengah-tengah gitu loh. Dan jadi kayak gue ngerasa tuh kayak gue melayani kayak jadinya takut rutinitas, Cuma melakukan tanggung jawab. iya melakukan tanggung jawab gitu. Terus kayak kayak apinya juga kayak maksudnya kayak melayani di marketplace gitu, kok ya ada hal-hal yang kayak kok apa ya, jadi takut ke distract sama hal-hal eh, yang hal-hal yang menurut gue itu bukan bukan yang buat kekekalan, tapi kayak ya yang sekarang gitu-gitu loh. Nah itu kan suka nggak sadar karena kan kita melakukan itu setiap hari dan sama gitu-gitu loh. Terus kayak misalkan kalau kita di Komsel kan ya kita tiap minggu gitu. Nah cuman gue tuh mulai merasa kayak oh ya kayaknya ada sesuatu yang gak beres sih, tapi kan gue nggak tahu apa gitu. Tapi kayak gue tuh suka ngerasa gitu. Nah gue yakin juga kalau itu tuh serangan iblis, dan gue merasa ya itu iblis pakai karena gue tuh orangnya lebih mikirin kayak gitu kan, kayak hal-hal yang kenapa ya kayak gini ya, kayak memang nggak bagus dong, maksudnya kayak berpikir kayak zona nyaman gitu, tapi kan sebelum-sebelumnya kayak gue merasa fine gitu, tapi kayak ada sesuatu tapi nggak tahu, jadi malas nyari gitu loh, kayak udahlah gitu, kayak udah aja gitu. Nah itu sih. Nah kan kalau dibiarin terus kan jadi kayak memuncak gitu loh, pasti pada akhirnya kayak outputnya jadi nggak baik lah. Ntar kalau misalnya itu males segala macam. Sempat ada momen kayak mungkin karena capek juga ya, karena misalnya kayak di Komsel gue juga pakai kayak melayani kayak kok kayak males gitu. Melayani jadi bukan kebutuhan kita, tapi karena kita udah di-assign di tanggung jawab itu, ya udah Iya. mau nggak mau ya kita harus ngejalanin Iya, gitu mau jadinya. apalagi kan kalau misalnya kayak di Komsel gitu kan jujur aja kan setiap minggu kan, which is maksudnya kita harus refresh terus gitu kan, jadi ada lah momen-momen kayak gitu juga gitu. Udah sampai akhirnya ya gue merasa kayak itu sampai akhirnya di titik gue diingatkan dari serangan itu, kayak lebih banyak belajar untuk kayak Tuhan ngingetin buat kayak doain orang yang spesifik sih, kayak eh, maksudnya jadi dari serangan itu malah kita jadi dapat apa yang ngomongnya, dapat juga hal yang diambil juga, kayak oh ya maksudnya lu tergantung lu meresponnya apa apa atau gimana gitu sih ya. Cuman kalau misalnya nggak diresponin Ternyata ya, ada kekuatannya juga dari sana. iya kalau nggak diresponin masuk tenggelam di dalam itu, ya udah nikmatin itu dan merasa itu fine, nggak kenapa-napa gitu-gitu sih. Terus apa lagi ya, mungkin kayak ini tuh sendoain juga ya, maksudnya jangan sampai kayak gue kan cukup lumayan ambi gitu kan, jangan sampai kayak
ambisius dalam Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi jangan sampai dibungkusnya pakai Tuhan tapi sebenarnya dalamnya tuh bukan itu. Yang kayak ayat nafsu anak muda itu gitu. Iya, iya. Kayak gitu sih, itu kan nggak sadar kan, itu jujur suka nggak sadar sih. Tapi kan kayak sometimes ya kalau namanya di kerjaan kan kayak banyak hal-hal yang lu mesti 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 berpikir, berputar otak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya hati-hati banget lah. Nah, iblis juga bisa pakai kayak gitu kan. Gitu. Seolah-olah kayak bener tapi sebenarnya enggak gitu-gitu. Terus oh mulai basah ya, Bu. Siraman rohani kan ini dari hujan-hujan ini. Oke, next. Kalau dari gua, serangan iblis itu biasanya nyerang gua tuh dengan pemikiran sih. Contohnya yang akhir-akhir ini aja lah ya, yang gua alami adalah ketika eh, kita mau buat konten couples, sama aku sama Jen mau bikin konten couples bareng Silvi juga. Tapi ini giliran kita berdua mau bikin konten gitu. Nah, iblis tuh bisa kayak pakai kondisi pemikiran kita, jadi kayak lu tuh nggak layak untuk melayani di bidang ini gitu. Misalnya gue mau bikin konten couples, tapi ya gue sama Jen masih suka berantem segala macem. Nah, iblis tuh kayak nyerang kayak lu jangan so ngajarin orang deh, lu aja masih struggle with it gitu loh. Dan itu yang sering banget sih iblis ngomong gitu. Bahkan ketika gue misalnya melayani di leaders sebagai core leaders, itu gue ngerasa kayak duh, gue layak gak ya? Dan kadang iblis nyerang tuh kayak lu tuh masih suka jatuh dalam dosa misalnya, lu tuh masih suka salah, lu nggak perhatian sama orang, lu cukup cuek. Di situ kayak diserang, apakah gue layak ya untuk melayani sebagai leaders gitu. Bahkan yang tentang konten tadi juga, kalau yang kemarin kita upload di apa, Love onboarding. love onboarding, video Jangan gue lupa sama follow. Jen. Nah, itu adalah video yang di tag setelah kita berantem di mobil. Oke. Jadi di situ kayak aduh, kayak ngapain sih gue bikin begini, baru aja ribut gitu loh. Gitu. Di situ yang kayak apa ya? Itu yang menurut gua iblis nyerangnya di sana gitu. Udah. Actually ini gue relate juga sih, karena dari kita mau bikin spiritual journey ini aja, kita banyak juga diserang kan. Iya. Tiba-tiba yang kayak gue enak banget denger Janet ngomong, padahal dia kadang ngomong sesuatu yang biasa aja. Terus nanti tiba-tiba Janetnya yang jadi overthinking Oh iya. gara-gara abis kayak ribut sama gue. Dan itu tuh terjadi, jadi kayak kita akhirnya bisa nebak polanya gitu. Ketika kita mau create something yang ternyata orang-orang tuh feedbacknya ini memberkati sekali, kita tuh ribut. Ya itu yang tadi gue bilang, kalau kita lagi melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, biasanya iblis bakal nggak seneng. Dan kalau lo lakuin ini, lo bakal bikin orang lebih banyak lagi terberkati. Dan gue nggak mau ini terjadi gitu. Sama kayak konten love onboarding itu, jujur aja kemarin banget gue habis berantem sama cowok gue juga kan. Terus berantemnya tuh yang sampai kayak gue bilang kayak gini sama dia, apa kita stop aja nih konten love onboarding. Padahal ketika kita dapetin visi mau bikin love onboarding ini, kita udah yang kayak hubungan ini mau dijadiin apa, kita mau jadi berkat, kita mau bikin apa, dan kita tuh udah tahu kalau visi itu datangnya dari Tuhan. Kita mau bikin konten ini, jadi kayak kita bahkan kita udah berdoa yang kayak kita bilang jangan sampai serangan iblis dan apapun bikin kita stop dari bikin konten ini. Tapi kemarin banget gue tuh sampai ngomong sama dia, gue tuh enak banget, gue liat logonya aja, gue liat grupnya aja, gue sampai enak banget, gue sampai bilang apa kita nggak usah lanjutin ya, apa Janet sama Ius aja yang bikin. Sampai akhirnya dia bilang juga ke gue, gak apa-apa, maksudnya diterusin aja, karena konten itu bukan cuman untuk memberkati orang, tapi memberkati hubungan kita juga. Tapi ngingetin kita juga kalau oh iya ya, hubungan dalam Tuhan tuh Harus kita kayak harus gini. gini. Jadi apa yang diomongin harus juga kita lakuin lah, ibaratnya gitu kan. Bener. Jadi kan dari serangan iblis yang kita dapetin, nah pasti kan kita nggak mungkin dong tenggelam dalam serangan itu terus. Kalau nggak ya kayak kita juga nggak mungkin sampai juga sekarang ya tetap bikin konten gitu ya. Nah kayak so comebacknya gimana gitu loh, maksudnya Roh Kudus tuh ngingetin kita masing-masing tuh dengan cara apa. Yus. Wah, ditembak aja. Enak banget lemparnya. Apa ya? Balik lagi sih, kalau yang gue diingetin adalah pertama motivasinya apa sih? Motivasi kayak ya pakai case yang tadi lah ya. Case yang tadi adalah gue jadi merasa nggak layak untuk bikin konten gitu. Tapi ya yang timbul dalam hati gue ya gue tahu itu Roh Kudus mungkin yang berbicara lewat dalam hati kita.
motivasi lu tuh apa sih untuk bikin konten ini gitu loh. Hmm. Kalau motivasi gua saat itu adalah untuk menyombongkan hubungan gua sama Jen, atau ini loh hubungan yang baik tuh kayak gua sama Jen gitu. Nah, itu kayak ya akan hancur gitu. Tapi ketika gue diingatkan motivasinya adalah gue ingin membagikan sesuatu yang mungkin gue juga lagi belajar sama Jen. Mungkin gue juga lagi pengalaman gue sama Jen itu yang gue rasakan gitu. Hal positifnya itu yang gue dapet. Dan tujuan gue adalah untuk membagikan saja gitu. Dan menceritakan apa ya yang Tuhan lakukan dalam hubungan gue sama Jen. Nah, jadi ketika gue tahu motivasinya adalah itu, ya udahlah jalan aja gitu. Karena gue tahu maksudnya ya setiap orang kan pasti punya problem masing-masing lah ya. Kayak gue, menurut gue sih, gue nggak percaya ada hubungan yang mulus sekali gitu. Tapi ya lewat setiap problem, lewat setiap masalah yang kita hadapi kan itu juga menjadi pelajaran buat kita gitu. Dan ketika lu ada problem kan lu jadi tetap ngandalin Tuhan. Jadi ya problem ya buat semua orang, dan ya lu melakukan ini motivasinya ya untuk Tuhan gitu. Gue diingatkan lagi untuk motivasi sih. Motivasi ya. Ya. Wah. Gue lebih kayak diingetin selalu give back ke Tuhan gitu loh. Jadi kayak makanya gue sempat bilang kan kayak kenapa kayak relate dulu kayak sempat mau bikin konten juga sekarang bisa bareng sama Sif sama Denjo kayak finally gitu loh, kayak Tuhan tuh ngingetin kayak itu kan yang lu juga udah pikirin, terus kayak Tuhan terus pernah kasih orang dalam hidup lu yang menjaga hidup lu juga dalam hubungan gitu-gitu, terus kalau lu nggak mau kayak kasih ke Tuhan balikin lagi gitu, kayak ujung-ujungnya kayak spread God's love lah, maksudnya sama kayak di dalam komunitas lu juga bagi hidup buat orang, terus kayak diingetin banget yang kemarin itu lebih ke hidup buat orang lain sih, kayak hidup lu tuh bukan buat lu tapi buat orang lain. Jadi kayak apa yang sekarang bisa dilakukan ya adalah dengan membuat konten. Mungkin kalau di luar sana orang bikin konten kayak ya mungkin ya gue nggak tahu ya, maksudnya kayak pasti ujungnya kayak pengen viral, pengen banyak segala macam. Tapi kayak gue ngerasa Tuhan selalu ngingetin kayak once ketika kita bikin konten ini, gue tuh malah bukan sama sekali kayak nggak ada, bukan sama sekali nggak ada, kayak Tuhan selalu jaga hatinya gitu loh. Kayak kita selalu bisa malah jadi saling nguatin satu sama lain, saling ngingetin, ada sesuatu yang kayak malah ketika bikin itu tuh jadi kayak reflect ke kita, jadi kayak buat kita juga, buat orang lain juga, tapi Tuhan bisa pakai kayak it's a privilege gitu. Jadi kayak ya Tuhan ngingetin bahwa itu kesempatan yang bagus, khusus kesempatan yang berharga buat kamu gitu loh. Jadi dan kayak lewat situ lu juga jadi bisa apa eh, mau nggak mau, bukan ngomong ya, mau nggak mau lu harus jadi contoh, ya mau nggak mau hidup lu harus kayak gitu. Jadi kayak apa yang ada di kenyataan sama di luar ya sama gitu. Gue ngerasa gitu sih ya. Jadi kayak ya jangan lu tutup-tutupin ya, yang kemarin dibilang kayak inside out kan, misalnya apa yang ada di dalam ya keluar kayak gitu ya. Kalau emang ternyata kita lagi berantem ya kita ngomong ya emang kita habis berantem misalnya, ya kita emang jatuh di situ, kita memang masih gini-gini, Jangan jadi munafik jangan juga munafik lah ya. gitu ya, di konten ya sama aja gitu, tapi yang di real life nya ketika ada orang nanya ya kita bisa bilang ya memang kita juga jalanin ini, pengalaman kita ini, ya kita bisa jatuh gitu. Jadi kayak menurutku dunia itu butuh yang nyata gitu loh, maksudnya dunia tuh butuh kasih yang nyata gitu, ya kita juga merasakan itu, so ya kita jalanin gitu. Dan ya dengan adanya platform digital tuh kayak ya bisa menjangkau banyak orang, dan biarkan Tuhan aja yang bekerja, dan bisa bikin motivasinya sama tujuannya tuh, ingetin lagi tujuan awalnya apa itu sih. Kayak ya kalau melayani buat Tuhan tuh kayak selalu ada yang kayak remind sih, maksud gue ya selalu ada hal yang diingetin. Kalau gue mungkin karena tadi udah ngomongin soal konten ya, gue jadi bahas. Maksudnya biar ada yang lain gitu contohnya. Cuman ini berhubungan tapi lebih ke yang sebelum gue kesel banget sampai nggak mau bikin konten itu kan berantem kan, tapi ini jadinya ke hubungan ya. Mungkin karena kita lagi relate banget sama topik itu gitu, Lagi hot-hotnya guys. lagi hot-hotnya gitu. Terus ketika kemarin tuh berantem, biasa cewek itu kan selalu pengennya kayaknya berasanya kurang dipeduliin, kurang dicintai. Karena kan cewek tuh butuh kasih kan, selalu butuh affection gitu. Sedangkan cowok kan butuh hormat kan.
Jadi kayak cewek tuh selalu berasa kayaknya cowoknya ngapain aja tuh kurang gitu. Kayak kamu kok nggak gini, aku kayak berasa jadi kurang dicintai. Dan kemarin tuh bener-bener berlarut-larut karena mungkin kadang respon cowok juga beda sama apa yang kita harapkan. Jadinya berlarut-larut tuh. Ketika berlarut-larut, gue jadi kayak dengan pemikiran gue sendiri yang gue jadi apa ya, menanggapi, meresponnya apa yang iblis serang gitu. Jadi kayak gue, iya ya, kok dia kayaknya nggak sayang sama gue. Padahal gue tahu kenyataannya, walaupun dia sedang tidak terlihat sayang sama gue, dia tetap sayang sama gue gitu. Terus kayak, kok dia, iya ya, kok dia ngelakuin ini ya, jangan-jangan dia nggak peduli sama gue. Jadi kayak muter-muter di pikiran itu, dan gue sendiri mengiyakan apa yang diserang sama iblis gitu. Sampai akhirnya Tuhan tuh ingetin gue ketika, kan nggak enak ya perasaan ketika pikiran tuh chaos gitu. Akhirnya ya mau nggak mau gue datanglah ke Tuhan, kayak Tuhan, aku nggak mau nih kayak gini, aku capek banget mikir kalut sendiri kayak gini, aku ngandelin pemikiranku sendiri. Maksudnya Tuhan, POV-nya dari Tuhan tuh seperti apa sih? Kok aku nggak ngerasa ya kayak dia tuh sayang sama aku, padahal aku tahu tapi aku nggak ngerasain itu, jangan-jangan bla 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 bla. Sampai kayak Tuhan tegur gue, kamu inget gak dari awal kamu menjalani hubungan ini, kamu tahu bahwa hubungan ini bukan tentang kamu. Hubungan ini bukan tentang dia. Hubungan ini tentang aku. Dan seharusnya semua hubungan tuh seperti itu. Untuk punya hubungan yang benar-benar strong, kita tuh harus melakukan hubungan itu buat Tuhan. Kalau kita lakuin hubungannya untuk diri kita sendiri, itu udah pasti chaos jadinya. Karena kita tuh kayak sakau gitu. Ketika cowok butuh hormat, dan ceweknya kurang menghormati, enggak, gue butuh hormat dari lu, gue butuh hormat dari lu. Cewek butuh kasih, gue butuh lagi, udah dikasih lagi kurang, gue mau lagi. Tapi ketika kita lakuinnya buat Tuhan hubungannya, itu tuh jadi something yang, oh, apakah dengan gue seperti ini gue akan menyenangkan hati Tuhan ya? Jadi kayak kasihnya tuh kan berlimpah-limpah ya dari Tuhan. Dan ketika gue ditegur itu sama Tuhan, gue langsung kayak, iya juga ya. Dan itu maksudnya ketika kita melakukan hubungan bukan tentang kita, itu tentang Tuhan, itu tuh jadinya bener-bener kitanya juga saling mencintainya tuh jadi tulus. Bukan karena kita mau something dari pasangan kita gitu. Gila, ketika gue ditegur kayak gitu sama Tuhan, gue langsung kayak, iya juga ya Tuhan, aku mulai egois lagi nih, mulai daging lagi, ini mulai dosa lagi nih. Dan thank God gue diingetin sama Tuhan keras kayak gitu, hubungan ini bukan tentang kamu. Dan mungkin kalau yang kedua soal kekudusan ya, soal mikir jorok yang tadi gue bilang itu, kayak balik lagi ketika ngejalanin ini soal hubungan lagi-lagi, tapi kekudusan ya siapapun kan pasti mengalami struggle di sana ya. Maksudnya kita tahu dosa-dosa dosa-dosa yang diminati sama anak-anak muda kan ya, kayak pornografi, masturbasi, terus pacaran gak kudus, test drive gitu-gitu kan. Jadi ketika tergoda untuk melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan, untuk mikir-mikir yang jorok ke arah-arah yang kayak ketika pacaran berduaan, pengen melakukan sesuatu yang lebih dari maksudnya melawan kekudusan gitu. Yang gue pikirin tuh cuman sama kayak yang tadi lu bilang sih, dan lu bilang juga, maksudnya kayak lu tuh pacaran, lu tuh karena lu udah ngalamin kasihnya Tuhan, lu tuh udah ngalamin enaknya sama Tuhan. Kan tadi kita juga discuss ya, mau ikut Tuhan gak ikut Tuhan, itu tantangannya ada. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita tuh bebas, kita tuh pulih, kita tuh lebih enak jalannya, dan kita tuh lebih purposeful gitu. Dan ketika lu jalanin hubungan, gua yang udah dikasih kasih yang begitu luar biasa sama Tuhan, gua harus jadi bukti kalau yang orang-orang bilang zaman sekarang pacaran tuh gak mungkin kudus. Zaman sekarang pacaran tuh gak mungkin lu gak cium-cium, gak pegang-pegang, gak apa. Kalau dengan Tuhan itu bisa. Dan kayak gue tuh kepikirannya adalah, maksudnya Tuhan selalu ingetin gue, jadi teladan lah. Aku mau create anak-anakku tuh jadi leader kan. At least kalau lu gak jadi leader di mana-mana, lu jadi leader buat diri lu sendiri. Dan ketika lu kudus, intimidasi tuh gak ada. Lu mau melakukan sesuatu, jadi lu punya Godfidence. Lu jadi confidence in God. Lu tuh kayak, lu tuh bisa conquer the world gitu with God kalau lu tuh kudus. Karena lu jadi itu, kalau kan iblis kan suka goda kita dengan dikit aja nggak apa-apa, kayak klik aja itu, kayak lakuin aja dikit, pikir aja.
kan lu mikir juga nggak ada masalah, lu mikir kemana-mana gitu. Tapi setelah kita melakukan itu, wah udah, karena memang naturnya kita tahu, kita punya hati nurani kalau itu something yang wrong. Antara kita jadi makin hancur karena kita capek kayak udahlah, udah mikir jorok lah, terserah deh, atau ya udah kita jadi terintimidasi gitu. Itu sih kalau misalkan yang Tuhan baik banget ngingetinnya. Kan tadi udah diserang terus kita diingetin sama Tuhan. Nah, tapi kan iblis bakal nggak diam terus ya. Dia pasti akan kayak pengen coba lagi gitu. Nggak akan berhentinya lah ya. Iyalah ya, kita setiap hari juga selalu diserang iblis gitu kan. Dia juga bekerja setiap hari kan, digaji juga kali ya. Udah jadi kerjaan Udah dia. kerjaan dia gitu. Jadi ya pasti dia akan terus mencoba kan gitu. Nah, tapi kayak seringkali kita sebagai anak Tuhan pasti masih sering jatuh juga gitu. Yang gue selalu percaya juga bahwa kita itu ketika udah ikut Tuhan ya kita pasti bisa jatuh, tapi kita nggak hidup dalam dosanya gitu loh. Kayak jatuhnya ya sering karena kita mungkin hilaf, terus habis itu kita ya minta ampun gitu, minta ampun lagi gitu. Tapi kalau misalnya hidup kan berarti kita menikmati gitu loh, kayak udah terjatuh terus kita kayak jalanin terus gitu, kayak kayak di dalam itu terus gitu. Kita nikmatin sampai kayak kok jadi enak lagi gitu ya menurut gue sih gitu. Jadi kalau misalnya diserang lagi sama iblis ya sebenarnya ketika kita lagi dalam keadaan yang pikirannya tenang ya mungkin kita bisa berpikir ya, mungkin mengexercise ya, latihan kan Latihan. gitu untuk kayak mikirin kenapa ya kok gue bisa terjatuh lagi ya, apa step yang gue keskip ya pas ketika diserang sama iblis, gue harus ngelakuin apa gitu. Kalau dari POV gue yang paling mempan ya dan kan apapun adalah perkataan firman sih, kayak kayak misalnya dalam momen gampangnya lah yang kemarin gue lagi disulan lagi kayak gitu kesel sih, capek banget gitu, tapi kayak gue dalam hati gue ngomongin Tuhan aku mau sembuh, Tuhan pas sembuhin ya. Mungkin secara ayat itu nggak ada gitu kan, tapi kan Tuhan perkatakan terus hati yang gembira obat yang manjur gitu, terus ya udah lakuin, terus kayak ya berusaha untuk, nah itu kan sebenarnya ya perkatakan firman gitu loh, kita imanin aja gitu. Jadi kalau misalnya diserang untuk kayak gitu lagi ya kita perkatakan firman untuk pertama kalinya, karena menurut gue cuman ada di pikiran tuh, ada di kita sama diri kita doang yang tahu kan. Jadi kayak kita nggak bakal bisa saat itu terus kita bisa kasih tau orang, kayaknya udah kelambatan deh, kelambatan ya kan, terlalu lambat gitu. Jadi pasti udah apa yang di pop up ya adalah firman Tuhan menurut gue Firman gitu sih. adalah pedang roh. Ya firman adalah pedang roh itu benar sih. Semakin banyak baca firman sebenarnya mungkin kita nggak semuanya kita tahu dan hafal ya, tapi at least pasti akan ada yang ke pop up ketika kita lagi Roh mengalami. Kudus kan ngingetin. Iya, Roh Kudus kan ngingetin kita gitu. Kayak ada yang ke pop up gitu loh, pasti aja. Kayak gue ngerasa itu udah pasti banget lah gitu. Nah, mungkin kalau misalnya sering jatuh lagi tuh, ya itu mungkin antara eh, nggak sering, maksudnya nggak sering baca firman, atau juga ketika diingetin ya Apa bebal ya tuh mendenial gitu. Apa gitu. Jadi kayak makanya kan disuruh bilangnya kan sadarlah, selalu berjaga-jaga gitu kan. Kayak sadar dan waspada sadar, ya. waspada. Musuh kita seperti singa yang mengaum. Iya kayak gitu sih. Jadi harus selalu Dari celah. ya cari celah lah dari segala sisi kan. Makanya kita harus ya perkatakan firman doang, udah nggak ada lagi sih menurut gue. Menurut lu Yus, kenapa anak Tuhan masih sering jatuh ketika diserang sama iblis? Waduh, Ya bagus karena diserang itu kan pasti ya, kayak makanya kan di kitab 1 Petrus itu kan sadar dan berwaspada lah gitu ya. Jaga-jaga. Ya kan sadar dan Sadar waspada. dan waspada. Oh iya. Iya. Sadar dan maaf. waspada Maaf saya. gitu. Jadi iblis itu tuh setia menunggu kita, bukan Tuhan doang yang setia. Keren. Tapi iblis juga setia menunggu. mengganggu kita. Ya, dia ready gitu, standby di depan kita gitu. Dan ketika kita mulai bermain-main dengan dosa, kayak berkompromi lah, kayak ya udahlah sekali ini aja, ya udahlah nanti abis dosa langsung tobat deh gitu. Iya. Dan ya iblis mungkin memakai pikiran kita juga untuk berpikir seperti itu, mengizinkan pemikiran seperti itu. Dan ketika kita udah jatuh,
Dan kalau kita nggak cepat balik lagi ya kita akan nyaman Nyaman. di sana gitu. Ini yang gue alami sih terkait dengan GMO juga. Kita mikir kayak, oh ya udah Tuhan Maha Pengampun, gua dosa, minta ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun gitu. Kita mikirnya kita pintar gitu dengan hal itu. Tapi ternyata yang sering kejadian adalah kita buat dosa dan lupa minta ampun akhirnya. Mungkin awal-awal lu sadar, oh iya, gue minta ampun deh, gue minta ampun deh. Tapi lama-lama, ya udah gue minta ampunnya besok lagi deh, gue minta ampunnya nanti hari Minggu deh. Dan lama kelamaan lu lupa akan minta ampunnya. Lu malah ya jadi berkubang di dalam dosa itu. Iya. Dan di saat itulah ya gue merasa iblis menang di saat itu. Wow. Gitu. Jadi ketika ya diserang iblis itu pasti akan ada, karena kita juga akan ada sisi lemahnya lah ya, Iya. ada sisi jatuhnya. Dan tugas kita harus balik lagi sih, comeback lagi Ya. gitu sih. Kalau gue suka tuh tadi soal lu ngomongin titik lemah. Menurut gue ya kita semua punya titik lemah. Ya. Kayak kemarin tuh pas bahas juga di Komsel, balik lagi ngomong Komsel mulu ya karena ya hidup kita ya di sana gitu ya. Kayak gue ngomong soal analogi kita tuh biasa suka tes kepribadian kan. Yang ada kepribadian MBTI lah, terus ada yang tes color. Ya. Terus kan gue nih misalkan color gue tuh dapat kuning, orang yang sanguin gitu lah ya. Terus setiap karakter itu pasti selalu punya potensi yang bagus gitu. Selalu punya yang bagusnya, selalu punya titik kritisnya. Titik kritis itu adalah titik lemah kita. Jadi misalkan orang yang sanguin nih, gue orangnya mungkin suka bersosialisasi, gue bisa gampang bersosialisasi sama orang, tapi ternyata titik kritis gue adalah gue suka umbar janji. Gue kalau ngomong suka ngomong dulu baru mikir, terus gue suka easily distracted gitu. Nah, dan diajarin waktu itu ketika tes itu sama si psikolognya untuk kalau lu udah tahu kepribadian lu apa, lu kelola titik lemah lu. Jadi ketika lu lagi dalam keadaan yang santai-santai, lu jangan diem-diem aja di zona nyaman lu, tapi lu kelola titik kritis itu. Sama dengan titik lemahnya kita di dosa nih. Kan dosa kita udah ada listnya lah ya di Galatia, maksudnya Petrus di Galatia bukan sih yang si Petrus tadi Paulus. Keinginan daging. Iya, Paulus udah list down kan. Nah, kita lihat di mana titik lemah kita. Maksudnya kita tuh tetap harus ada observasi diri kita sendiri gitu. Dan dibawa ke dalam doa ya. Ketika kita tahu, oh titik lemah gue di sini. Ketika kita lagi dalam keadaan santai, kayak prajurit, kita tuh asah kemampuan kita, asah senjata kita. Jangan sampai kita udah keburu sakit, jatuh, baru kita mengobati. Tapi lebih baik menunda kan. Jadi ya ketika dalam keadaan santai-santai nih, oh apa aja nih gue masih lemah. Oke, di sini gue harus latih, gue bawa dalam doa, serahin ke Tuhan bahwa Tuhan aku lemah di kesombongan. Nanti Tuhan tolong ya bantu aku. Jadi kita tuh kayak lebih ada apanya ya, persiapan tempurnya gitu. Daripada pas udah tempur kita baru kelabakan firman apa yang harus gue pakai. Pikiran apa, doa seperti apa yang harus gue lakukan. Tapi kayak bangun hubungannya. Firmannya tuh dibangun dari pas kita lagi gak ada apa-apa gitu. Itu sih menurut gua. Setuju 100%. Wow, setuju 100% hanya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Tuhan 1000%. Wow, mantap. Terus tadi tuh gue inget pas Ius ngomong soal minta maaf yang udah sampai lupa gitu. Maksudnya gue pernah menghadapi momen dimana minta maaf itu udah gak jadi something yang important. Udah gak spesial lagi. Karena ketika kita mulai berkompromi dengan si dosa, lama-lama kita biasa, dan lama-lama dosa itu jadi kayak snowball. Gue even pernah minta maaf sebelum gue mau melakukan kesalahan. Tuhan, gue mau dosa gitu. Tuhan, hari ini aku mau melakukan dosa ini lagi ya, ampuni aku. Dan itu kayak udah chaos banget tuh. Itu minta maaf udah gak jadi spesial lagi, karena ya udah ngelakuin lagi gitu. Jadi kayak minta izin. Jadi nggak bertobat lah istilahnya. Jadi nggak bertobat. Mungkin kalau kayak misalnya ada nggak tahu ya ini case kayak ada orang yang mungkin ketika diserang iblis terus dia jatuh berkali-kali, itu bikin anak Tuhan juga yang berapa mungkin ini dua POV yang berbeda ya. POV yang berbeda lagi maksudnya adalah lebih ke jadi capek terus kayak udahlah nggak bisa juga buat nggak lagi gitu loh. Kayak pernah. Ya nggak sih, iya maksudnya kayak udahlah gitu loh, maksudnya kayak gue juga nggak mau kayak gini gitu loh, tapi kayak nggak bisa, gimana dong, kayak sefrustasi itu. Jadi pengen tahu salah tapi itu tetap jatuh, jadi bingung gitu. Jadi kayak gitu sih, gue kayak mungkin itu karena nggak tahu ya karena apa, udah terlalu berlarut sampai dalam banget, jadi ketika mau kembali lagi tuh udah
itu kan kayak ibaratnya udah jatuh sampai dalam terus lo mau naik ke atasnya kan berat banget gitu loh, dan dalam proses beratnya itu nyampe titik kembali lagi tuh kan kayak lu struggle juga, lu proses gitu loh. Jadi lebih baik ya udahlah, gue emang gak layak, udahlah nggak usah gitu loh, emang gue gak layak juga, gue memang dosa gitu sih. Jadi kayak ya Tapi note-nya mungkin jangan pernah nyerah kali ya, karena ya gue juga pernah ngalamin di titik dimana gue udah capek banget namanya dosa nih, kayak kenapa gue masih ngelakuin terus ya, kayak gue udah berusaha buat berhenti, terus misalkan berhenti cuma beberapa hari, nanti balik lagi, terus kayak sampai gue tuh waktu itu sampai di titik gue kesel sama Tuhan, gue kayak bilang, Tuhan kenapa bikin gue ada di momen ini gitu, mendingan langsung aja Tuhan bikin gue terhindar dari semuanya. Tapi kan Tuhan mau mendewasakan kita kan, maksudnya dewasa itu bukan ketika ada panci panas gitu terus kita mau pegang karena kita penasaran, terus bapak kita kayak cuman gini-gini doang, kayak udah jangan gitu. Tapi dewasa adalah ketika kita punya pilihan mau megang karena kita penasaran atau enggak, tapi kita memilih untuk nggak megang gitu. Kan orang dewasa gitu, kalau anak kecil kan bisa aja megang pancinya terus-terusan sampai bapaknya kayak jangan pegang, tapi kan kita nggak mau kayak gitu terus kayak anak kecil kan, kita tahu oh ini panci panas nih, meskipun gue penasaran nih panas nggak ya, tapi kan gue nggak mau megang gitu. Dan jangan pernah menyerah, karena ya memang ketika iblis udah pegang jiwa kita, ketika kita udah jatuh, udah ngikat kita, ya dia nggak akan segampang itu ngelepasin kita kan. Makanya dia kayak terus ditonjok, wah ini orang mau tobat nih, ini gue harus lembur nih, gue harus kayak gue ikat lagi, gue tarik lagi, pasti kan dia seperti itu. Tapi kan Tuhan kayak ayo bertahan, ayo coba lagi, karena aku akan menyertai. Dan menurut gue mengandalkan Tuhan itu juga perlu latihan. Karena belum tentu kita mikir kita udah ngandelin Tuhan, tapi sebenarnya kita udah ngandelin. Bisa jadi kita masih mengandalkan diri sendiri, berusaha keluar dari dosa itu dengan kekuatan kita sendiri gitu. Makanya nggak awal bisa susah. Dan percayalah ketika akhirnya kita bebas dari dosa itu benar-benar memperkokoh fondasi iman kita banget gitu. Pakai ada perlengkapan senjata Allah ya. OOTD setiap hari kita ya. Itu ada ayatnya ya, maksudnya berbaju jerakan keadilan, ini ikat pinggang kebenaran, berbaju jerakan keadilan, Ketopong keselamatan, perisai iman, kasut memberitakan kasut kerelaan, ya kasut ya itulah. Tapi itu bagus banget sih ayatnya, kayak kita berarti kayak maksudnya Tuhan aja tuh udah kasih kita kayak gitu, berarti tandanya tuh Tuhan ibarat kasar tuh mengizinkan loh buat iblis serang kita, ya nggak sih? Kalau nggak kan ngapain supaya ketopong keselamatan dong, ya dong kan, kayak berarti ibaratnya memang buat ngizinin ke kita supaya kita tuh diuji gitu loh, supaya kita benar-benar mau didewasakan nggak, atau mau lepas apa enggak gitu loh. Terus ya, jadi every ujian selalu ada tujuan Tuhan juga tuh dibalik, atau setiap serangan yang itu mau kita mundur atau mau kita tetap ikut Tuhan. Jadi pembahasan kita hari ini itu diambil dari ayat Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang versi TB ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih, maksudnya apa sih penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini ada bahasa yang lebih mudah buat kita di BIMK, yaitu adalah Efesus 6 ayat 12 BIMK, sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Oke. Sikatius. Jadi ini ada satu ayat lagi yang untuk kita sadar sih apa yang kita sedang hadapi dan bagaimana kita menghadapinya. Yaitu di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi semangat buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi melawan atau lagi berperang sama si jahat itu. Tetap semangat dan tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan itu selalu bersama dengan kita, siap berperang bersama kita juga. Buat kalian yang ada struggle-nya, mungkin atau lagi diserang atau lagi berjuang melawan
Ya, merasa sendirian, butuh apa support juga, bisa DM ke kita lewat TikTok, lewat TikTok, lewat Instagram, atau lewat komen di YouTube juga. Kita bisa sama-sama saling mendoakan, dan ya kita ada di perang yang sama kok, di medan perang yang sama, jadi jangan merasa sendirian, jadi tetap semangat dan jangan pernah menyerah. 1, 2, 3. Enjoy your spiritual journey with Jesus. God bless you.